Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam renungan mingguan hari ini. Minggu tanggal 4 Oktober 2020, hari Minggu biasa yang ke-27. Marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 33 sampai dengan ayat 43. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, 'Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya.' Kata Yesus kepada mereka, 'Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu.'" Saudara-saudari yang terkasih, minggu ini Kristus ingin mengingatkan kita akan tuntutan untuk para penggarap dan para pekerja kebun anggur agar dapat menggarap kebun anggur dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, Kristus mengingatkan seluruh umat beriman, baik di tingkat hierarki maupun awam, untuk benar-benar menghasilkan buah-buah yang limpah dan dapat menjadi alat Tuhan, sehingga orang-orang lain juga dapat menghasilkan buah yang limpah, yakni semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Atau dalam satu kata adalah kekudusan atau kesucian. Saudara-saudari yang terkasih, anggur dan kebun anggur adalah dua hal yang begitu umum dijumpai di dalam bangsa Israel. Bahkan sejak awal, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah dengan begitu banyak hal, termasuk berlimpah dengan anggur. Sejak awal, Tuhan telah memilih umat Israel sebagai umat pilihan, seperti kebun anggur yang dijaga dengan tembok, melengkapi dengan seluruh perlengkapan, menara jaga, pemeras anggur, sehingga perkebunan anggur itu dapat berjalan dengan baik.
Dengan kata lain, saudara saya terkasih, Tuhan telah melakukan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian Tuhan menitipkan umat Israel, yakni kebun anggur, kepada para pemimpin-pemimpin agama, para imam, ahli Taurat, yang diumpamakan dengan para penggarap. Dengan kata lain juga, para ahli Taurat, kaum Farisi, dipercaya oleh Tuhan untuk menggembalakan umat Israel, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan firman Tuhan atau dapat menghasilkan buah yang limpah. Nah, untuk dapat menghasilkan buah yang limpah, diperlukan kerja keras dari penggarap-penggarap, termasuk mencangkul agar tanah menjadi gembur, mencabut tanaman liar, meranting atau membuang ranting-ranting yang mati dan tak berguna. Semuanya ini harus dijalankan secara konsisten, sehingga pada saatnya kebun anggur akan menghasilkan tanaman yang limpah. Dari proses ini, saudara saya terkasih, kita melihat bahwa untuk sampai menghasilkan anggur yang berkualitas diperlukan proses yang begitu banyak. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan umat beriman yang perlu dimurnikan, kadang-kadang melalui kejadian-kejadian yang sering menyakitkan, melalui penderitaan, dan lain-lain, sehingga dapat menghasilkan buah yang limpah dan terus dimurnikan sampai menghasilkan anggur yang berkualitas. Saudara saya terkasih, dari warta Injil hari ini, kita mengetahui bahwa si pemilik kebun anggur yang tak lain adalah Allah sendiri, dan para hamba yang tak lain adalah para nabi, dan dari antara mereka yang diutus oleh Allah banyak yang dibunuh. Maka dalam kepenuhan waktu akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri, yaitu Kristus. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Farisi dan tua-tua? Mereka melihat bahwa Yesus telah melakukan begitu banyak mukjizat yang menjadi satu tanda bahwa dia dipandang sebagai nabi. Namun, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah lebih dari sekedar nabi. Dia mengatakan bahwa dia adalah putra Allah yang mampu membuat banyak mukjizat, yang mampu membangkitkan orang mati, dan bahkan mampu mengampuni dosa. Saudara saya terkasih, menyadari akan hal ini, kaum Farisi bukannya bertobat, namun mereka mengeraskan hati dan memperlakukan Yesus dengan kejam, seperti perlakuan mereka terhadap para nabi di dalam Perjanjian Lama. Dengan tipu muslihat, mereka menangkap Yesus, membawanya keluar dari benteng. Dalam warta tadi digambarkan sebagai keluar kebun anggur, dan kemudian membunuhnya dengan menyalibkannya. Saudara-saudari yang terkasih, karena kekejaman para penggarap yang membunuh hamba-hamba serta anak dari tuan tanah itu, maka tuan tanah tersebut membinasakan penggarap-penggarap yang jahat dan kemudian menyerahkan tanah garapan itu kepada orang lain. Dalam konteks kita umat beriman, maka kita dapat juga melihat bahwa kalau kebun anggur adalah gereja, maka sudah seharusnya para pastor, para uskup, dan paus untuk senantiasa menjadi penggarap-penggarap kebun anggur yang bijaksana, yang senantiasa meniru teladan Kristus. Inilah sebabnya saudara saya terkasih, dalam setiap perayaan sakramen Ekaristi, kita senantiasa mendoakan semua klerus, kaum imam, agar dapat memimpin umat Allah dengan baik. Sebagai umat beriman yang telah dibaptis, maka kita pun dipanggil untuk menjadi pekerja kebun anggur. Saudara saya terkasih, dalam kapasitas kita masing-masing, bisa jadi sebagian dari kita harus mencangkul tanah, sebagian merantingi, sebagian mencabut tanaman liar, sebagian membuat anggur,
sampai pada akhirnya dihasilkan kualitas anggur yang baik, manis, dan harum. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita dengar dalam warta Injil tadi, batu yang akan dibuang menjadi batu penjuru dan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Batu penjuru tidak lain adalah Kristus yang telah dibuang dan dibunuh oleh bangsa Yahudi. Namun dengan kematian Kristus, maka rahmat Kristus mengalir bukan hanya kepada bangsa-bangsa Yahudi, tetapi juga mengalir kepada bangsa-bangsa lain non-Yahudi. Nah, saudara saya terkasih, sama seperti batu penjuru mengikat dua dinding, maka Kristus telah mengikat keselamatan bangsa Yahudi dan keselamatan bangsa-bangsa lain. Hal itu terlaksana setelah misteri Paskah. Maka keselamatan juga ditawarkan oleh Kristus kepada seluruh bangsa. Tandanya tidak lain adalah baptisan kepada semua orang yang bersumber dari misteri Paskah Kristus. Maka jelaslah saudara saya terkasih, pewartaan Injil hari ini mengajak kita merefleksikan secara nyata dalam kehidupan kita. Apakah kita yang telah dipanggil oleh Kristus untuk menjadi pekerja kebun anggurnya dengan baptisan telah benar-benar menjalankan bagian kita? Kristus telah mendirikan gereja Katolik, saudara saya terkasih, seperti kebun anggur dan memperlengkapinya dengan kebenaran doktrin dan juga sakramen, seperti tembok yang dipasang mengelilingi kebun anggur untuk melindungi umat Allah. Kristus juga telah mendirikan menara jaga, yaitu magisterium, sehingga tidak ada yang tersesat karena mengetahui kebenaran secara pasti. Sekarang tinggal kembali kepada para penggarap atau pekerja kebun anggur kita semua untuk dapat melakukan pekerjaannya secara konsisten dan terus-menerus, sehingga pada waktunya anggur yang murni, manis, dan semerbak dapat dihasilkan. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita semua menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan yang baik dan bekerja bersama menggarap kebun anggur Tuhan, sehingga akhirnya dapat membuahkan hasil anggur iman, yakni perilaku yang baik dalam hidup sehari-hari, yang membawa sukacita kepada banyak orang, bahkan semua orang di mana kita berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami penggarap-penggarap kebun anggur-Mu yang baik, yang dapat menghasilkan dan menyerahkan anggur-anggur yang Kau sukai. Bantulah kami, dan jangan Kau biarkan kami masuk dalam pencobaan yang akhirnya tidak mengikuti apa yang menjadi perintah-Mu. Maka curahkanlah kepada kami rahmat kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.